Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata, ini dari Allah. Dan jika mereka ditimpa keburukan, mereka berkata, ini dari kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di perjalanan mimpi ini. Ngobrolin kisah luar biasa dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seneng banget bisa duduk bareng kalian lagi. Buat yang baru pertama kali mampir, selamat datang. Dan yang udah setia dari awal, makasih udah nemenin kami terus. Kita masih ngikutin alur dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawiyah. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang cukup unik dan agak aneh juga sebenarnya. Iya, unik banget. Kita mau bahas tentang tiarah. Pernah dengar istilah itu? Nah, masyarakat Arab dulu percaya banget sama hal-hal yang mereka anggap bawa sial. Bayangin, cuma gara-gara burung terbang ke kiri, perjalanan bisa dibatalin. Padahal Islam datang justru buat membersihkan semua bentuk keyakinan yang gak berdasar kayak gitu. Tapi sebelum kita sampai ke situ, yuk kita pahami dulu latar belakangnya. Kita mulai dari awalnya dulu ya. Apa itu tiarah? Tiarah. Dan kenapa masyarakat Arab pra-Islam, sebelum datang Islam, Pak ya? Betul, pra-Islam itu berarti sebelum datangnya Islam. Itu sangat percaya sama pertanda-pertanda aneh seperti itu. Sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab, di tengah hamparan pasir dan angin gurun yang berhembus lirih, hidup sebuah tradisi yang menjadi denyut nadi jiwa masyarakat Arab. Sebuah kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara beragam dewa dan berhala yang mereka sembah, terdapat sebuah konsep yang akrab di hati mereka. Tiarah, sebuah pilihan, sebuah pengutamaan. Tiarah bukan sekedar memilih satu dari banyak, tapi sebuah ikatan spiritual yang menghubungkan suku, jiwa, dan takdir mereka kepada sosok pelindung yang diyakini mampu memberikan keberkahan, perlindungan, dan harapan. Suku Quraisy dengan Hubal, suku-suku lain dengan Manat, Aulat, dan Al-Uzza, masing-masing memegang erat tiarah mereka. Sebuah pegangan dalam ketidakpastian dunia yang keras dan penuh tantangan. Mari kita menelusuri jejak sejarah, memahami bagaimana tiarah membentuk kehidupan dan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam datang membawa perubahan yang tak terhingga. Sayang, kamu tahu nggak? Orang Arab zaman dulu itu punya kebiasaan unik banget. Mereka suka meramal pakai burung. Burung? Burung? Maksudnya gimana, Kak? Burung apaan? Ya, burung beneran. Jadi gini, mereka bawa burung, ya, kadang dibawa ke tengah lapang, tanah lapang ya. Di sana kan banyak burung, ya. Terus burungnya dilepas. Kalau burungnya terbang ke kanan, itu mereka anggap sebagai pertanda baik.
Tapi kalau burungnya ke kiri, langsung tuh dianggap sial gitu. Jadi kalau burung ke kiri itu dianggap mereka tuh bawa sial. Dan biasanya kalau ada orang yang niat bepergian, itu bepergiannya dibatalkan. Aduh Pak, itu mirip banget ya sama yang kita alami sekarang. Kadang orang juga masih percaya mitos Pak. Kalau dulu mungkin tiarah gitu ya. Kayak jangan berangkat kalau kucing hitam nyebrang. Nah, terus padahal kan Islam ngajarin kita buat nggak percaya begituan, tapi sekarang masih ada Pak. Ya, di kita itu bukan kucing hitam doang nih. Kadang-kadang kucing putih pun sama seperti Iya, semua kucing ya. Betul tuh ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tiarah atau kalau kita bahasanya tahayul gitu ya, itu adalah musyrik. Musyrik, sirik kali Pak. Sirik ya. Sirik ya. Nah, jadi sirik orangnya musyrik. Iya. Nah, jadi perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Musyrik. Itu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berarti kita diajak buat yakin sama takdir, bukan sama arah burung atau lambang-lambang yang aneh kayak gitu ya. Ya, semua itu kembali ke Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kita diajarin buat husnudzon sama Allah. Bukan nyari-nyari petanda sial dari makhluk. Iya. Teman-teman, ada yang pernah ngalamin nggak? Misalnya batal jalan karena mimpi buruk, atau merasa was-was gara-gara ketemu kucing hitam, atau burung nemplok di atap. Coba deh, tulis di komentar. Kita mau tahu seberapa banyak kebiasaan itu masih hidup sampai sekarang. Bener banget Pak. Kadang kita juga suka nggak sadar. Ada hal-hal kecil yang kita anggap remeh, tapi ternyata mirip banget sama kepercayaan orang-orang dulu. Yuk kita sharing, biar kita bisa belajar bareng. Kita diajarin buat husnudzon sama Allah. Bukan nyari-nyari pertanda sial dari makhluk. Pak, Umi jadi kepikiran ya. Kadang ada orang yang pidato nih, di akhir pidatonya tuh suka, yang ceramah tuh suka bilang begini, yang baik datang dari Allah dan yang salah itu datang dari saya pribadi. Itu Pak, komentar kalimat terakhir gitu ya kalau ceramah. Nah, itu termasuk bentuk keyakinan kayak gini juga nggak Pak? Nah, itu beda konteks sayang. Beda ya? Beda, soal konteks beda gitu. Itu bentuk kerendahan hati. Dan bukan kepercayaan pada pertanda atau nasib sial. Jadi orang itu sedang mengakui bahwa dirinya
bahwa dia manusia biasa Hmm. yang bisa salah. Hmm. Dan segala kebaikan itu memang dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, oh iya. Itu kayak seperti adab aja kayak Iya. adab. Oh iya iya ya. Jadi bukan pesimis kayak Tiara ya Pak, tapi justru bentuk tanggung jawab dan tawadu. Dan ternyata kepercayaan seperti itu nggak cuma pakai burung, tapi bisa berkembang ke hal-hal lain juga. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Yang lebih serem lagi Pak ya. Pernah dengar nggak? Mereka itu percaya kalau seseorang yang mati terbunuh, jiwanya nggak bakal tenang sampai dendamnya terbalaskan. Iya. Bahkan mereka yakin roh itu bisa berubah jadi burung hantu yang berterbangan. Konon, arwah yang gentayangan ini akan mencari jalan keluar dari penderitaannya. Mereka tak bisa menyeberangi jembatan ke alam setelah kematian, karena terhalang oleh dahaga akan keadilan yang belum terpenuhi. Lalu, arwah-arwah ini mengambil wujud baru, burung hantu. Setiap malam, burung-burung hantu itu mengepakkan sayapnya di kegelapan. Matanya yang besar dan tajam mengamati dunia di bawah. Mereka tidak hanya terbang, tetapi juga membawa serta suara hati nurani yang tak tenang. Suara hantu-hantu ini terdengar sebagai isyarat bahaya, jeritan kesakitan, dan pengingat akan dosa-dosa yang tersembunyi. Burung hantu ini tidak bisa diam. Hingga keadilan ditegakkan, mereka akan terus berkoar. Mereka akan terbang di atas rumah si pembunuh, membisikkan kutukan dan peringatan tentang nasib buruk yang menunggunya. Burung hantu ini akan mengganggu tidur si pembunuh dan terus menghantui, hingga si pembunuh mengaku dan menanggung akibatnya. Aduh, merinding ya. Tapi sekaligus sedih juga sih. Siapa yang ketawa? Iya. Iya, ya dipikir-pikir gitu ya. Itu kayak jeritan jiwa yang tersiksa karena nggak ada keadilan. Terus menyalurkannya lewat mitos. Betul. Mereka haus keadilan. Tapi caranya keliru. Alih-alih menempuh jalan yang benar, mereka menambalnya dengan simbol-simbol mistis. Padahal Islam ngajarin keadilan itu ditunaikan lewat kisos dan hukum, bukan mistik. Dalam Islam, orang yang terbunuh punya hak, tapi ditangani secara hukum, bukan lewat mitos. Teman-teman, kalian pernah dengar cerita atau mitos serupa nggak? Yang kayak arwah gentayangan sampai dibalaskan. Coba tulis di komentar ya. Kita bahas bareng. Tapi ya, nggak semua tradisi mereka itu rusak total. Masih ada sisa-sisa ibadah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tetap haji, umroh, tawaf, sya'i, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Cuma ya udah banyak yang diselewengkan. Tapi Pak, kayak tawaf itu. Katanya ada juga yang ngelakuin sambil telanjang. Emangnya semua orang kayak gitu? Gak semua. Itu khusus buat orang-orang luar Mekah. Quraisy bilang, orang luar itu nggak boleh pakai pakaian dari luar tanah haram buat tawaf.
Kalau nggak punya pakaian khusus dari penduduk Mekah, ya harus tahu telanjang. Pria betul-betul telanjang. Sedangkan wanita hanya pakai baju tipis yang disebut dengan baju rumah. Ya Allah, kebayang gak sih mereka tawaf di depan umum kayak gitu? Padahal itu kan ibadah, Pak. Kok telanjang? Ya sayang, sampai akhirnya Allah turunkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu, pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya, Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu menegaskan bahwa ibadah itu gak cukup dengan niat saja, tapi juga harus jaga kehormatan. Jadi makin kelihatan ya, gimana ajaran Ibrahim yang murni itu dipelintir sampai jauh banget. Betul. Dan salah satu yang parah itu ya saat mereka mulai masuk rumah nggak lewat pintu, tapi dari lubang belakang rumah saat ihram. Dikiranya itu lebih suci. Sampai akhirnya Allah juga tegur lewat surah Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, dan bukanlah kebajikan jika kamu memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Di masa sebelum Islam, masyarakat Arab jahiliyah memiliki berbagai kebiasaan dan tradisi yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Salah satu kebiasaan yang cukup unik adalah cara mereka masuk ke rumah saat dalam keadaan ihram. Saat hendak menunaikan ibadah haji atau umroh, sebagian orang masuk ke rumah mereka bukan melalui pintu depan seperti biasa, melainkan dari pintu belakang atau bahkan lewat lubang yang ada di sisi rumah. Mereka meyakini bahwa cara ini lebih suci dan dapat meningkatkan keberkahan ibadah mereka. Ternyata dari dulu manusia itu suka banget ya bikin aturan-aturan sendiri, lalu dikira itu aturan agama. Makanya penting banget belajar sejarah, biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama, ritual yang benar, tapi niat dan caranya disesatkan. Namun, kebiasaan ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang berasal dari tradisi lama dan tidak didasarkan pada tuntunan Allah atau Rasul-Nya. Allah kemudian menegur praktik ini dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189, yang menegaskan bahwa kebajikan bukan terletak pada kara-kara lahiriah seperti masuk rumah dari pintu belakang, melainkan pada ketakwaan dan niat yang benar. Teguran ini mengingatkan umat bahwa ibadah harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan bukan berdasarkan tradisi atau anggapan sendiri yang tidak memiliki dasar syariat. Tadi Bapak bilang soal masuk rumah lewat belakang. Itu maksudnya gimana? Saya kan juga suka masuk rumah lewat belakang. Ya, waktu mereka ihram, ini mereka dalam keadaan ihram, masih menggunakan pakaian-pakaian ihram. Mereka percaya kalau masuk rumah dari pintu kurang suci. Jadi kalau lewat pintu depan tuh kurang suci dari pintu ya. Nah, jadi mereka bikin lubang sendiri, bikin lubang di belakang rumah. Dan mereka masuk lewat situ. Ih, lucu ya Pak ya. Bikin lubang, tapi juga aneh. Lucu, tapi juga aneh.
Kok bisa sih orang mikirnya kayak gitu? Ya itulah manusia kalau sudah jauh dari wahyu bisa ngarang sendiri. Makanya Allah tegur dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Yang artinya bukanlah kebajikan memasuki rumah dari belakang, tetapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Jadi mereka tuh sebenarnya banyak bikin aturan sendiri ya Pak? Iya, Quraisy juga melarang orang pakai keju dan minyak samin selama ihram. Mereka juga bilang pendatang nggak boleh makan makanan dari luar tanah haram. Bahkan apa Pak? Bahkan apa? Kalau nggak punya pakaian khusus dari Mekah, harus tawaf telanjang. Bajunya dibuang dan nggak boleh diambil lagi. Masya Allah, bener-bener rusak ya. Tapi ibadahnya masih dijalankan, walau artinya udah kabur gitu. Makanya ini pelajaran penting buat kita. Jangan cuma ikut-ikutan tradisi tanpa tahu maknanya. Dan jangan pernah ganti aturan Allah dengan aturan buatan manusia. Tapi Pak, sekarang juga kan pas ihram laki-laki nggak boleh pakai baju yang berjahit. Itu termasuk aturan yang sama nggak sih? Nah itu beda. Kalau sekarang itu justru ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Larangan pakai baju berjahit dalam ihram punya makna. Biar semua orang terlihat sama. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibuat-buat sendiri kayak zaman Quraisy. Kalau teman-teman ada yang baru tahu hari ini atau pernah punya pengalaman waktu haji atau umroh yang unik, boleh dong share komentar. Kita pengen tahu loh cerita kalian juga. Di tengah hamparan pasir Makkah, ribuan tahun silam, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail berdiri di hadapan Ka'bah yang baru selesai dibangun. Saat itu, Allah memerintahkan mereka menyeru manusia untuk berhaji. Pakaian yang mereka kenakan sederhana, selembar kain putih, tanpa jahitan. Tanda bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama. Dari situlah, awal mula pakaian ihram dikenakan oleh para tamu Allah. Zaman pun berganti. Ketika masa jahiliyah tiba, makna kesucian ini mulai ternoda. Sebagian orang Quraisy menolak tawaf dengan pakaian biasa. Mereka menganggap hanya kain tertentu yang suci, bahkan sebagian melakukannya tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Kesombongan dan keanehan itu menjadi pemandangan di sekitar Ka'bah. Lalu datanglah cahaya Islam. Rasulullah mengembalikan kemurnian syariat. Beliau menetapkan kembali pakaian ihram sebagaimana warisan Nabi Ibrahim. 2 lembar kain putih tanpa jahitan bagi laki-laki, dan pakaian menutup aurat dengan kesederhanaan bagi perempuan. Sejak saat itu, setiap jamaah haji dan umrah mengenakan pakaian yang sama, tanpa kemewahan, tanpa perbedaan status, simbol kesucian, kesetaraan, dan pengingat bahwa kita semua kelak akan pulang dengan hanya selembar kain menghadap Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.